Bab 474. Dewa. Jangan bicara omong kosong. Erikin mengerutkan kening. Penatua kedua terkekeh, lalu dia berjalan ke tempat yang sangat rahasia dan menekan sebuah tombol. Dinding di depannya mundur perlahan ke kedua sisi dan pemandangan seperti taman bunga persik jatuh ke pemandangan Erikin. Di dalam, 7 atau 8 orang melihat ke arah Erikin. Aura mereka tidak lemah dan banyak superior master di sini, yang sepertinya adalah anggota inti negara Pan. Penatua kedua, orang luar tidak diperbolehkan masuk ke sini, apakah kamu tidak tahu? Seorang lelaki tua berambut putih mendengus dingin. Penatua kedua berkata dengan tidak senang, ini adalah adik sepupuku dan aku yang mengizinkannya masuk. Apakah kamu memiliki masalah dengan itu? Penatua agung mendengus dan tidak berbicara lagi. Erikin mengabaikan orang-orang di sini, mengikuti energi aneh itu dan dia berjalan masuk. Adegan ini membuat Penatua Agung dan yang lainnya menjadi semakin kesal. Penatua kedua, adik sepupumu sangat tidak sopan. Penatua Agung mendengus dingin. Penatua kedua juga merasa canggung, tetapi dia masih menahan diri dan menjawab, apa yang sedang adik sepupuku lakukan, tidak perlu dijelaskan kepada kalian. Dalam waktu singkat, Erikin berjalan ke depan pintu. Gerbang itu berwarna merah tua dan di luar gerbang, diletakkan kekuatan terlarang. Meskipun kekuatan terlarang ini tidak terlihat, tetapi dia memisahkan dua dunia. Erikin meletakkan tangannya di atasnya dan mengelusnya dengan ringan, seperti sedang menggosok kaca yang keras. Kamu tidak boleh masuk ke sana. Pada saat ini, Penatua Agung tiba-tiba berteriak, lalu dia mengajak beberapa orang dan berjalan cepat menuju Erikin. Apakah ini rumahmu, yang kamu bisa pergi kemana saja sesuka hatimu? Penatua Agung berkata dengan dingin, tidak ada yang boleh masuk ke dalam sini. Kenapa? Tanya Erikin sambil berbalik. Penatua Agung mendengus, jelaskan kepada sepupumu. Penatua kedua berkata dengan canggung, memang benar kamu tidak bisa masuk ke sini karena ini adalah bekas kediaman Raja Pan dan dia melarang siapapun untuk masuk ke sini. Erikin mencibir dan berkata, Raja Pan sudah mati dan aku tebak sejak awal kalian sudah ingin masuk ke dalam bukan? Hanya saja kalian tidak memiliki cara untuk menghadapi kekuatan ini. Wajah Penatua Agung sedikit berubah. Seperti yang dikatakan Erikin, setelah Raja Pan meninggal, mereka mencoba untuk memasuki tempat ini. Hanya saja mereka telah menggunakan metode yang tak terhitung jumlahnya untuk menerobos tembok tak terlihat ini. Omong kosong. Penatua Agung berkata dengan sedikit kesal, ini adalah kediaman Raja Pan, bagaimana aku dan yang lain memiliki keinginan seperti itu? Dan juga jika kamu bersikap kurang ajar lagi, tolong keluarlah. Erikin malas menghiraukan mereka. Kekuatan di sini tidak diatur oleh Raja Pan, tetapi oleh rumah besar ini. Erikin juga tidak tahu bagaimana cara Raja Pan masuk ke dalamnya. Dia meletakkan tangannya di dinding yang tak terlihat, kemudian perlahan-lahan mendorongnya perlahan-lahan untuk mencoba membukanya. Namun serangan balik besar mendekat, seolah-olah seseorang sedang mendorong Erikin. Ini menarik. Erikin menyentuh dagunya. Setelah itu, tubuh Erikin menyala dan tinjunya terbungkuskan oleh sebuah aura. Tinju yang ganas menghantam dinding tak terlihat ini dan terdengar suara ledakan. Dalam sekejap, seluruh tempat bergetar. Ekspresi Penatua Agung dan yang lainnya berubah dan dia berteriak dengan marah, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu sedang cari mati? Erikin mengabaikannya dan dia berkata dengan pelan, boleh, jika kamu bisa menahan satu tinjuanku. Setelah itu, kekuatannya mengalami peningkatan lagi dan dia menghancurkan tembok lagi. Suaranya bergema di langit. Bahkan tanah pun bergetar. Penatua Agung sangat marah dan dia berteriak, tangkap dia. Beberapa superior master segera maju, mereka meraih bahu Erikin dan mencoba untuk mendorongnya ke bawah. Tapi tubuh Erikin dipenuhi dengan cahaya dan langsung melempar beberapa superior master ini keluar. Ekspresi Penatua Agung menjadi sangat buruk. Sebenarnya kekuatan macam apa ini yang dapat langsung melempar beberapa superior master? Sebaiknya kalian jaga sikap kalian. Erikin mengerutkan kening. Bukankah kalian ingin masuk dan melihat-lihat? Aku akan membawa kalian masuk hari ini.
Setelah berbicara, Erikin mundur 2 langkah, cahaya keemasan gelap menyala, tinjunya seperti lingkaran matahari dan langsung menghantamnya. Di bawah pukulan ketiga ini, dinding tak terlihat ini akhirnya tidak bisa menahannya. Retakan padat muncul di atasnya, menyebar seperti jaring laba-laba. Dalam waktu singkat, kekuatan ini hancur berkeping-keping. Penatua Agung terkejut. Mereka sudah mencoba banyak cara untuk membuka gerbang ini, akan tetapi mereka selalu gagal. Dan pemuda ini menghancurkannya berkeping-keping hanya dengan 3 pukulan. Kekuatan macam apa ini? Memikirkan hal ini, Penatua Agung memandang penatua kedua dengan penuh arti. Dengan memiliki adik sepupu seperti ini, siapa yang berani merebut posisi Raja Negara Pan? Saat tembok itu pecah, Erikin merasakan reiki yang sangat hangat datang ke dirinya. Reiki ini tidak cukup murni, seperti dicampur dengan sesuatu. Rupanya akar masalahnya terletak di sini, kata Erikin dengan suara yang dalam. Reiki ini tidak cukup murni, jelas itu terjerat pada usianya. Sudah bisa masuk sekarang. Erikin menyapu ke arah Penatua Agung dan yang lainnya. Setelah itu, dia menjadi orang pertama yang mengangkat kakinya dan melangkah masuk ke mansion ini. Pintu merah dengan kasar didorong terbuka oleh Erikin dan hal pertama yang menarik perhatian adalah sebuah patung besar. Patung ini diukir dari batu dan terlihat sederhana serta tidak memiliki perbedaan dengan patung batu biasa. Tetapi hal yang paling membuat Erikin terkejut adalah di patung batu ini ada gelombang kekuatan yang samar-samar. Di bawah patung batu tersebut terdapat 2 bantal dan bagian tengahnya terlihat bentuk cekung, terlihat jelas bahwa ada orang yang sering bersujud di sini. Aku tahu, ini adalah Dewa Negara Pan. Penatua Agung berteriak tiba-tiba. Setelah itu, dia berlutut dan berkata, tolong beri aku kekuatan. Aku adalah pengikut Anda yang setia. Saat yang lain melihat ini, mereka juga bergegas bersujud. Di antara seluruh mansion, hanya Erikin yang berdiri di sana sendirian, memandangi patung itu dengan dingin. Metode pertapa abadi dari Raja Pan sepertinya diberikan oleh patung ini, bukan? Erikin menyipitkan matanya dan bergumam dengan suara rendah. Sejak Erikin melangkah ke jalur pelatihan, Raja Pan adalah satu-satunya orang yang pernah dilihatnya untuk berlatih Reiki. Seperti Erikin, dia telah menguasai jalan pertapa abadi. Setelah itu, Erikin melepaskan kerohanian dan langsung menuju ke patung. Di atas patung itu, sebuah kerohanian yang tidak lebih lemah dari milik Erikin tiba-tiba meledak. Saat 2 kerohanian bertabrakan, tiba-tiba ada ledakan di kehampaan. Erikin mengerutkan keningnya dan sebuah senyuman muncul di sudut mulutnya. Patung batu yang hidup, Erikin menyeringai. Lalu, dia mencibir, jangan berpura-pura menjadi hantu lagi. Umur rakyat negara Pan diserap olehmu, bukan? Keluar sekarang. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.